Ya udah kita putusin nyari kayu buat tandu dari kita kasih webbing, kita kasih sarung, kita kasih hammock, kita angkat berempat bang. Nggak lama aja jatuh bang. Aduh, Berat banget itu bang. nggak keangkat berarti dong itu berempat. Kawan, kita jangan sampai mati di sini. Kalau kita berdua mati, yang lain kena nih. Siapa yang nelfon ranger di bawah? Itu kayak kita lari tuh masuk kayak alam beda. Anehnya ya, sebelum lu ketemu rombongan depan ini, yang lu rasain ini dimensinya berbeda. Iya bang. Berbedanya dalam arti apa tuh? Kayak dimensi itu hawanya hening bang, nggak ada suara burung, suara jangkrik. Selamat malam, Bang Rian. Malam bang. Apa kabar nih Bang Rian? Alhamdulillah baik bang. Baik ya. Keren nih ceritanya nih. Mengalami kejadian apa aja pada saat itu? Kita beberapa kejadian yang nggak masuk naruliyah lah bang. Pasti banyak banget tuh ya kejadian yang lu alami di pendakian pada saat itu. Banyak banget bang. Dari teror, kejadian mistis. Oke, tahan dulu nih Bang. Untuk lebih jelasnya nanti bakalan diceritain aja ya Bang ya. Tentang cerita pendakian lu pada saat itu. Namun, sebelum kita masuk ke ceritanya nih, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua gak ketinggalan video terbaru dari besok pagi. Dan bagi teman-teman semua nih yang mempunyai kisah horor pendakian dan pengen berbagi pengalaman kalian di sini, kalian bisa langsung aja nih chat ke nomor WhatsApp yang ada di bawah sini. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Orangnya jika tidak siap. Awalnya itu bang, sebenarnya pendakian itu kita nggak mau rame ya. Cuman rencana itu kita ber-6 orang. Saya sama kakak saya, Kak Desi. Oh. Dia itu sudah saya anggap kakak. Oh, bukan kakak kandung? Bukan. Oke. Saya ketemu dia tuh, kita dekatan desa, kita janjian mau naik gunung. Kita janjian tuh. Nah, Kak Desi ngajak temen lagi ngajak teman-teman. Jadi kita kekumpul itu bang sekitar 19 orang. Wow. Dia ngumpul 19 orang ya. Udah ngumpul tuh maghrib seperti biasa lah. Teman-teman cewek bantuin mama masak. Yang cowok ngobrol sama bapak saya. Kita ngobrol-ngobrol, ngeriung bareng-bareng ya kan. Nggak kerasa makanan udah matang sama cewek-cewek nih, kita makan bareng nih. Ngumpul bang udah kayak keluarga. Dan habis makan, yang sholat-sholat, yang prepare. Malam itu kita packing total semuanya. Apa aja kita butuhin, kita list semuanya. Kita packing total. Setelah kita packing total, kita istirahat bang. Istirahat sekitar jam 10 kita udah istirahat semua tuh. Ruangan tengah buat cewek, ruangan keluarga tuh buat cewek, ruangan tamu buat cowok semua. Kita udah tidur jam 10, istirahat. Pagi seperti biasa kita sarapan lagi. Pokoknya di rumah saya istimewa, kita makan terus. Oke. Sebelum itu kita makan, istirahat, sekitar jam 8 kita baru jalan dari rumah saya. Jadi di rumah saya itu ke base camp itu sekitar 20 menitan lah. Dulu base camp Gunung Masura itu bang masih di rumah abang saya, namanya itu Bang Wawan. Belum di shelter, belum di resort, belum TNKS ngelola. Dulu tuh masih di rumah Bang Wawan. Jadi kita rame-rame 20 menit kita jalan tuh. View-nya indah banget bang. Sepanjang jalan itu Bukit Barisan. Bukit Barisan, antar desa itu ada batas kebun gitu. Masih indah, masih asri lah kan. Nyampe lah jam sekitar 8:30 kita di rumah Bang Wawan. Yang mau beli aqua beli dulu, yang perbekalan beli dulu. Dan di situ kita juga ketemu sama Bang Dadang. Dan dia kan nggak nginep di rumah saya, dia orang Tanjung Berugo. Oke. Dia nginep di rumah dia. Ketemu juga sama Bang Putra dari anak komunitas juga. Kita nguyung tuh semua di situ ngumpul. Sekitar 19 orang tuh kita naik.
Nah pada saat itu udah resmi belum tuh gunung itu? Udah bang, Udah. udah dikelola sama warga. Ada simaksinya berarti? Ada semaksinya bang. Oh, oke. Semaksinya 30.000 30.000 Iya. per orang. per orang. Oke. Sama kita nitip motor di rumah dia juga. Jadi Itu udah sama parkiran juga tuh. udah Oke. seperti itu. Di rumah dia tuh udah kayak rumah singgah. Setelah kita simaksi, kita daftarkan, kan saya yang daftarin tuh semuanya. Sama kak saya, Kak Desi, kita daftarin. Udah itu kita trekking tuh sekitar jam 9-an bang. Kita trekking jam 9-an, ya seperti biasa kita doa dulu kita doa itu bukan di base campnya, kita doa tuh di jalan ke kebunnya tuh. Kita doa bareng-bareng di sana. Jalan kebun itu bang sekitar 1 jaman tuh. Itu kebun, semua kebun kopi. Posisi itu emang kita langsung diterpa sama terik panas matahari. Kita jalan kebun itu bang, ya biasa jalan-jalan nyampe pondok terakhir itu jam 10-an. Lewat lah. Istirahat bentar, pondok terakhir. Pondok terakhir itu pondok emang terakhir sebelum masuk hutan. Oh, oke. Ya, Sebelum masuk hutan itu emang itu pondok terakhir ya bang. Dari pondok terakhir kita jalan lagi 15 menitan itu baru nyampe pintu rimba. Pintu rimba itu kita jalan dari pintu rimba ke shelter 1 itu lumayan jauh bang. Tapi itu masih bonus bang. Masih lumayan landai. Pohon-pohonnya gede bang. Pokoknya kalau mau nikmatin suasana di sana bang. Pohon gede itu udah bukan pohon kecil lagi, udah gede. Yang pohon-pohon purba. Kiri kanan itu pohon semua, akar-akar. Nah di shelter 1 itu ada pelangnya shelter 1, ada kayak pelataran kecil lah gitu. Oke. Waktu itu segitu bang. Nah kita foto-foto di shelter 1, setelah dari shelter 1 itu sekitaran jam 12-an kita lanjut bang. Dari shelter 1 ke shelter 2. Dari shelter 1 bang, kita dihajar habis-habisan. Jadi kita melipir jalannya tuh bang, melipir. Itu masih aman bang, ya kita masih aman lah. Tapi kita harus nimbangin beberapa cewek nih bang. Lumayan lama itu bang perjalanannya, karena banyak dinding lemari. Lumayan lama, kita nyampe di shelter 2 itu udah hampir sore banget bang. Udah sekitar jam 4 mau jam 5-an lah. Nyampe di shelter 2, kita istirahat dulu bentar. Seperti biasa, pendaki-pendaki lain kita foto, nunggu yang lain. Karena kita lumayan berjarak sama yang lain, kita ngumpul dulu. Nah, udah ngumpul semua, kita lanjut bareng lagi bang. Itu sekitar 4:30-an. 4:30-an kita jalan lagi. Jalan, kita ketemu maghrib bang. Oke. Nah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. kita udah ketemu maghrib tuh sebelum shelter 3 bang. Jadi teman-teman saya yang senior seperti Bang Dadang, Bang Putra, dan Kak Desi dan saya, kita mutusin bang, kita nyari pelataran yang bisa diriin tenda 1 atau 2. Soalnya nggak mungkin bang kita paksain. Soalnya kita banyak bawa pemula, pendaki-pendaki baru. Jangan bilang pemula lah, pendaki baru naik gitu. Teman-teman saya yang baru naik kita banyak bawa. Di situ posisi kita dapat pelataran lah bang, agak lumayan, bisa 2 tenda. Nah di situ belum shelter 3 bang, kita udah ketemu malam sekitar jam 7-an, kita diriin tenda, kita nyalain api unggun. Alhamdulillahnya malam itu nggak hujan. Jadi yang cewek-cewek di tenda bang, cewek-cewek tenda. Ada juga yang beberapa yang kayak Kak Desi di luar. Gitu. Pokoknya kita muatin cewek yang lain lah di tenda. Yang diutamakan perempuan dulu ya. Iya, soalnya kita juga bawa umur 15 tahun 1 bang. Oh. Adik angkatnya Kak Desi, cewek juga, baru pertama naik. Cewek-cewek di tenda, kita di luar, ya seperti biasa ritual, makan, ngopi, ngokok, cerita-cerita ria. Malam itu nggak ada kejadian bang, aman. Ya kita cuma diterpa angin aja. Iya. Alhamdulillahnya karena kita masih ada perapian, jadi hangat lah. Oke. Berarti yang laki-laki ini pada tidur di luar semua tuh? Iya bang, tidur di luar semua, kita gelar matras, ada yang bawa hammock, diriin hammock. Jadi kita tidur di luar lah, dekat perapian, jagain api gitu. Soalnya di sana itu masih rawan banget bang,
Rawan. Ya. Rawan apa? Binatang buasnya bang. Oh. Masih rawan binatang buasnya. Soalnya gunung itu masih asli bang. Oke. Jadi malam itu kita ketiduran lah. Sekitar kita baru tidur itu jam 1 jam 2 baru tidur. Bangun-bangun jam 6 pagi. Nah jam 6 pagi kita bangun ya seperti biasa. Ritual masak, makan, ngopi dulu kan. Ngopi terus kita packing. Di situ bang, rombongan saya doang pendaki bang. Nggak ada pendaki lain. Sepi dong. Punya kita gunung itu bang. Kayak rombongan kita doang bang. Nggak ada pendaki lain. Kayaknya sekitar jam 8 kita habis packing, habis sarapan. Kita lanjut trek bang. Lanjut trek bareng ya kan. Dari pertengahan shelter. Antara shelter 2 dan shelter 3 kita naik. Naik nyampe di shelter 3 itu jam 10-an bang. Kayak jauh bang. Antara shelter itu jauh dan trek itu akar tanjakan lemari. Hampir semua tanjakan lemari bang. Ini tanjakan gini kita melipir akar naik ke atas. Pokoknya sampai jam 10-an kita nyampe di shelter 3. Nah, shelter 3 kita foto seperti biasa. Foto, naik, istirahat, minum, ngemil. Kita naik lagi jam 10 lewat lah, naik. Nah, sebelum puncak 1, itu ada persimpangan, Bang. Itu ada pelangnya itu ke bawah Danau Mabuk, lurus puncak 1. Nah, jangan sampai teman-teman tuh turun ke Danau Mabuk, bahaya. Nah, kita lanjut Bahaya karena apa? Di situ ada mitosnya kalau orang udah kesana itu bang susah balik karena ada buluh perindu. Oh, oke. Iya. Nah, kayaknya jangan sampai kesana lah. Nah, dari sana pokoknya dari persimpangan itu udah mulai landai bang. Tanjakan tangan biasa lah, landai sampai puncak 1. Kita nyampe di puncak 1 itu sekitar jam 12-an lah bang. Pokoknya matahari lagi mentereng lah, kalau bahasa sini itu kan. Dan 12-an, seperti biasa, kita dapat kabut bang. Belum dapat cerah. Kabut, foto-foto, kita foto-foto. Udah foto-foto, nggak lama. Karena di puncak 1, ke area camp ini kita harus turun bang. Harus turun dulu. Kita nggak lama di sana tuh bang, karena udah kabut kan. Istirahat bentar, kita turun. Jadi kalau mau ke top lurus, kalau mau ke area camp turun ke Danau Kumbang. Oh, oke. Iya. Jadi turunnya kita turun tuh bang sekitar setengah jaman. Jadi Danau Kumbang itu bang treknya terjal bang, turunnya itu. Treknya gini, tanjakan lemari dan ada satu tanjakan yang sangat-sangat biasa, luar biasa. Oh, oke. Namanya tanjakan Saiton. Teman-teman yang tahu tanjakan Saiton tuh itu batu bang, batu dikasih webbing doang bang. Iya. Tapi nggak tahu lah sekarang ada perbaikan atau gimana. Kalau dulu dinding batu 2 kali setinggi saya, tambah lagi setengah saya lagi gitu, 200 cm berapa gitu ya. Pokoknya dinding batu dikasih webbing doang. Kita Berarti jalan ngereret tuh. turun. Turun gitu. Iya. Pakai webbing. Pakai webbing bang. 200 cm berarti sekitar 2 meter lumayan tinggi juga ya. Lumayan bang. Iya. Ada opsi lain kalau akar agak lumayan juga. Tapi nggak tahu sekarang gimana. Soalnya udah berapa tahun nggak naik lagi. Nah di sana tuh bang masih lumayan hasil lah. Kita turun kayak itu setengah jam nyampe ke Danau Kumbang. Danau Kumbang itu bang indah banget. Itu Ranu Kumbolonya Jambi. Namanya Danau Kumbang. Kita ngecamp di pinggir danau. Wah, keren. Camp pinggir danau dengan air danau yang tenang. Kita diriin tenda itu sekitar jam 2-an. Jam 2-an kita diriin tenda. Itu biasa setelah diriin tenda kita rame tuh sekitar 7 tenda lebih. Kayak 19 orang. Diriin tenda, masak. Seperti biasa saya kokinya. Saya masak. Setelah masak, yang lain makan, kita mandi bang. Mandi di Danau Kumbang. Oh, boleh dimandiin? Boleh mandi. Boleh nyemplung situ? Boleh. Yang nggak boleh kita ngambil 3 ikan emas. 3 ikan emas. Soalnya di sana itu ada 3 ekor ikan emas, bang. Mitosnya. Oke. Yang orang bisa ngeliat itu ada 3 ekor ikan emas warna hitam. Itu yang nggak boleh diambil? Nggak boleh diambil. Mitosnya seperti itu? Mitosnya seperti itu, bang. Oke. Kayak posisi mandi, wah itu enak banget, bang. Kayak nyemplung air es.
Mandi, kita makan malamnya seperti biasa. Ya kita ngeriung, api unggun, ngumpul-ngumpul, cerita-cerita. Gak kerasa udah malam kan. Udah malam, posisi udah bagi-bagi tenda nih. Nah di situ ada kejadian lagi bang. Kejadiannya itu sekitar jam 12 malam bang. Tiba-tiba ada yang teriak bang. Ada yang teriak. Ada yang teriak. Kayak suara cewek teriak. Tapi bukan menjerit. Teriak. Kayak gitu. Teriak. Nggak lama abis itu ada suara auman bang. Haum. Kenceng, menggema itu bang. Namanya itu danau ya kan? Iya. Menggema itu suara. Harimau dia. Harimau. Ih. Saya nggak tahu teman-teman saya dengar apa enggak. Saya dengar itu malam itu. Abis dari itu bang, tiba-tiba langsung angin kayak angin aneh lah bang. Gitu. Yang biasanya nggak ada angin sana itu, tiba-tiba angin kencang banget bang. Kayak dengar pusaran angin yang begitu hebat lah bang. Saya paksain sampai tenda goyang ya kan. Saya tenangin tuh salah satu kakak saya yang dekat sama saya. Saya bilang, udah tenang aja nggak apa-apa, tidur. Saya jaga itu sampai jam 3 subuh bang. Saya jaga. Jam 3 subuh saya jaga, saya bangunin teman saya mau tidur sebenarnya. Saya istirahat, tidur itu tuh pagi bang. Saya bangun lagi tuh jam 5. Yang lain udah bangun semua. Saya baru kebangun tuh jam 5 atau jam 6 lah. Baru kebangun. Istirahat cuma 3 jam saya. Ya seperti biasa, bangun, yang lain foto-foto dengan kabut-kabut danau yang indah. Seperti biasa, kita koki bang. Masak lagi. Masak lagi. Jam 7 kita masak, jam 8 makan. Yang lain udah puas foto-foto, ngobrol-ngobrol, habis makan, kita packing bang. Packing, semuanya udah lengkap. Sekitar 8:30 kita pulang. Ke top puncaknya? Ke puncak 1 bang, kita nggak ke top dulu. Oh, Kita ke oke. puncak Kenapa nggak ke top 1? Soal, kenapa nggak ke top? Iya. Karena ngeliat kondisi teman-teman bang. Oh. Soalnya terlalu banyak ini kan. Iya. Soalnya kita udah kesiangan juga. Soalnya dari persimpangan danau ke top itu lumayan jauh bang. Oh, masih berapa jam lagi tuh? Sekitar 1 jam sampai 2 jaman. Oh, dengan trek yang begitu. Iya. Oh. Dan itu lumut isinya bang. Tuh. Dulu lumut bang ya. Nggak tahu sekarang gimana. Kayaknya masih lumut bang. Dan tuh kita bagilah beberapa gitu. Kayak saya yang bawa teman duluan, karena saya duluan leader kan. Saya bawa teman dan yang senior-senior nih di belakang, sweeper. Ada yang di tengah. Temen yang saya bawa ini aman. Sekitar 40 menit kita udah nyampe di puncak 1. Tiba-tiba bang, saya dapat kabar pacarnya teman saya, enggak lah, teman saya ini yang punya pacar, pingsan di Tanjakan Setan. Anjir, itu yang mau naik itu, dia pingsan? Iya bang, pingsan. Kenapa tuh? Saya juga nggak tahu bang, antara dia kecapean atau apa. Iya. Kalau logisnya, kalau kecapean, padahal kita baru bangun tidur, baru sarapan. Wah pingsan di situ bang, di atas Tanjakan Setan. Terpaksa teman saya gendongnya itu sampai ke puncak 1 bang. Posisi tanjakannya gini, gendong orang bang. Waduh, susah itu. Ya, dikuat-kuatin lah bang. Itu soalnya banget itu. Namanya Bento yang gendong. Yang pingsan pacar dia juga, mantan dia sekarang. Oke. Nah, abis dari itu kita udah ngumpul nih di puncak 1. Udah yang pingsan udah kita bawa juga. Tiba-tiba gerimis bang. Terpaksa jadi implesit seadanya. Saya langsung inisiatif bikin jahe merah. Jahe merah tambah gula merah. Saya campur buat cewek. Sekitar 1 jaman kita di atas. Jam 11 baru redaan, kita packing lagi, kita persiapan lagi, kita mau turun nih bang. Cewek ini udah mulai sehat, udah kuat jalan. Udah mulai turun, tiba-tiba nih bang, tanpa gue duga, gue di depan. Salah satu teman kita, yang adiknya Kak Desi, dari puncak 1, belum sampai ke shelter 3, pingsan di tengah-tengah bang. Wah, Kesurupan. 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 Wah, anjir.
nangis dia situ bang, nangis doang bang, tapi nggak ngomong apa-apa, nangis segala macam. Kita bacain lah doa segala macam, dia tetap nangis bang. Kan biasanya saya selalu bawa tasbih yang saya bawa tuh bang, saya kalungin bang di tasbih itu. Mulai tuh agak tenangan, tapi masih kayak belum sadar. Udah tenang tapi belum sadar. Saya kalungin tasbih, udah tenang, belum sadar nih. Teman saya gendong. Oke, digendong lagi berarti. Gendong lagi bang. Belum nyampe shelter 3 bang, nggak kuat, berat gitu. Berat. Iya, berat banget ya. Nah, inisiatif saya sama Bento, kita nyari kayu bang buat nandu. Wajib. Kita selalu bawa itu dulu yang Oke, ini lu mau buat tandu. Seberat apa itu perempuan? sekitar 45 sampai 50 lah bang. Oke. Tapi kata teman saya yang gendong ini bang, itu berat banget bang. Berat, sampai dia nggak kuat. Seharusnya badan dia tuh saya bang, juga berotot. Seharusnya kuat. Saya coba ngangkat bang, emang bener bang, berat. Ya udah kita putusin nyari kayu buat tandu. Buat tandu dari kita kasih webbing, kita kasih sarung, kita kasih hammock. Kita angkat berempat bang. Nggak lama aja jatuh bang. Aduh, Berat banget itu bang. nggak keangkat berarti dong itu berempat. Bang. Berat itu. Pokoknya berat lah. Nah di situ kita inisiatif bang. Karena yang paling kayak fisik lah. Kita bagi fisik yang kuat harus jagain ini. Terus kita bagi 3 tim bang. Ada tim pertama tuh yang bawa orang sakit juga. Ada salah satu cowok sepatunya tuh nggak bisa pakai lagi, jadi dia buka sepatu kaki lecet. Jadi pertama itu 4 orang, dia bawa cewek juga. Nah terus yang belakang sisanya, terus saya sama Bento, tugas kita tuh bang, nelpon ranger minta tolong. Itu belum shelter 3 bang. Emang ada sinyal di sana? Belum ada bang di sana. Oke. Kita harus nyari titik sinyal bang. Nah kita sebelum shelter 3 itu ninggalin temen bang, kita berdua lari dari shelter 3 itu bang, kita lari sebelum shelter 3, nyampe shelter 3 kita cek HP, masih nggak ada. Pas kita lari bang dari shelter 3 ke shelter 2, tiba-tiba kita kayak lomba bang. Lomba gimana tuh? Ini mbak-mbak Kunti nih bang, seliweran lewat bang, posisi masih jam 3 sore bang. Ih. Ini bulu kuduk merinding bang kalau cerita. Ini dia sambil cikikan lewat bang di kita, lewat nih sebelum shelter 2 tuh, lewat dia lewat gitu kan. Kita tengok-tengokan berdua bang. Lu dengar? Kita jawab, dengar. Kau dengar gak Jo? Dengar. Ini bahasa Jambi bang, kita pakai dikit. Kau dengar gak Jo? Dengar Jo. Kau nengok Jo? Nengok. Udah gitu kita bang. Terus saya bilang, Jo, kalau bahasa Indonesia, kawan, kita jangan sampai mati di sini. Kalau kita berdua mati, yang lain kena nih. Siapa yang nelfon ranger di bawah? Itu kayak kita lari tuh masuk ke alam beda bang. Kita lari. Nah, kita nyampe shelter 2, kita nggak bawa minum, istirahat bentar bang. Dibawa, kita lari lagi dengan gangguan itu. Pas kita ngeliat teman kita yang tim pertama, kan ada tim pertama tuh, hawanya beda bang. Loh, hilang semua tuh bang, hilang. Oke. Hawanya beda, hilang. Kita minta minum sama mereka kan, kita minum, cek sinyal masih nggak ada. Dia nanya, kalian kok mau kemana lari? Mau nelfon ranger, kita bilang kan. Di atas gimana? Masih belum aman gitu. Ya udah hati-hati kayak gitu. 10 meter kita dari dia bang, datang lagi tuh bang. Datang lagi. Apanya tuh? Mbak itu lagi bang. Kuntilanak lagi? Kuntilanak lagi. Wah. Ini kalau cerita merinding saya bang Sus. Kayak udah kayak berlari, kayak kita pacu lari sama dia bang. Itu nggak tahu kehitung berapa kali jatuh di akar bang. Namanya tanjakan lemari yang kita turunin bang. Kayak jatuh. Pokoknya udah kita lari aja.
Nyampe shelter 1 belum ada sinyal. Pokoknya gangguan belum hilang tuh bang. Setiap kita kayak lewat nih, dia lewat. Kita pandang-pandangan gini. Kau nengok Jok. Nengok Jok. Gitu aja bang. Pokoknya kayak merinding. Mental kita kuat ya karena mikirin temen bang. Ya. Oke. Nyampe sebelum pos pintu rimba, ada sinyal dikit bang. Kita ngirim pesan biasa. Bang, ke bawah kan. Bang, tolong di atas, kita butuh ranger gitu. Belum ada balasan bang. Kita inisiatif bang. Lari lagi ke bawah. Ketemu-temunya bang, di pondok terakhir baru ada jaringan. Nah, lu sampai pondok terakhir tuh jam berapa tuh? Gue nyampe pondok terakhir tuh bang, sekitar jam 4 sore bang. Jam 4 sore tuh. Jam 4 sore. Oke. Gue nelpon ranger, telepon sama Bang Wawan, abang saya kan. Bang, tolong bang, siapin ranger, tolong naik ke atas. Teman saya butuh dievakuasi. Gitu. Sambil panik lah gitu nelpon. Oh iya Yan, kami siap-siap nih katanya kan. Saya nunggu sekitar 30 menit bang. Nah sebelum ranger datang, teman yang tim pertama udah datang. Oh, 4 orang. Iya. Udah istirahat tuh, mereka istirahat. Nggak lama ranger datang bang. Tim pertama datang jam 5, rangernya tuh kisaran setengah 6-an lah. Ya, setengah 6 baru nyampe ranger tuh bang. Udah, mereka bagi lagi bang. Jadi ranger naik itu sekitar 4 atau 3 orang. 1 orang nemenin kita di situ. Sebelum abang saya Bang Wawan naik, saya bilang, Bang, kalau abang belum turun bawa teman-teman saya jam 9, saya naik lagi bang. Oke. Jam 9 malam. Iya bang. Saya kasih waktu dari jam 6 ke jam 9. Kalau abang belum bawa teman-teman turun, saya naik lagi bang. Oke Yan, katanya. Abang coba katanya. Lama saya nunggu tuh bang. Jam 9. Selama saya nunggu itu banyak kejadian aneh bang. Temen saya nih yang anak Marubungo 1. Dia bisa ngelihat, tapi dia kayak langsung ngomong. Oh. Jadi kita ada berapa cewek di situ kan yang tim pertama. Saya bilang jangan gitu, saya bilang. Soalnya ada adik angkat saya bang di sana, namanya Dwi. Si Dwi ini emang sering naik bareng saya. Dia sensitif soalnya. Oke. Nah dia selalu ngomong bang, Yan katanya, tuh ada mbak-mbak lewat cantik Nian katanya. Mbak-mbak lewat cantik. Iya bang, mbak-mbak lewat cantik Nian katanya. Kalau Nian itu kan cantik banget gitu. Oke. Cantik banget katanya. Terus nggak lama kan kita kehausan nih. Adalah sumber air. Ternyata sumber air itu bang pelintasan dia. Soalnya sebelum saya naik itu pernah dengar dari warga lokal beberapa yang pondok yang ujung sana itu emang pelintasan. Kan di sana ada 2 pondok. Ada pondok Mas Tony, ada pondok yang sebelah sininya. Kalau sekarang nggak tahu masih ada apa enggak. Nah, pondok sebelah sini emang pelintasan. Perintasan antar dimensi makhluk Iya, itu. Oke. iya. Sering banget lewat. Di sana bukan mbak-mbak aja yang kita lihat bang. Kayak ada kilat hitam lewat, gitu. Kayak badan hitam lewat. Sering banget itu. Jadi antara jam 6 sampai jam 9 kita nunggu ini bang, kita digangguin di sana. Banyak yang lewat segala macam. Banyak lewat lah gitu. Nah si Dewi ini bang, dia sensitif. Setiap dia ngerasain selalu bilang sama saya, Bang, kenapa Wi? Gue bilang kan, punggung aku panas bang. Nah dia tuh selalu punggungnya panas kalau ada gitu bang. Ya udah, sebisa saya bacain lah doa-doa. Udah tenang dia tuh. Saya bilang sama Nina Marubungo, kau, gue bilang, jangan ngomong apa-apa. Kalau bahasa Indonesia, kamu jangan bilang apa-apa. Udah pendem aja. Bukan kamu aja yang lihat, saya bilang gitu. Saya mah bentok dari tadi, saya bilang. Jadi kuat lah jadi cowok gitu kan. Iya katanya. Udah jam 9 bang. Udah jam 9 dengan gangguan di sana, kita nggak tahu teman di atas kemana. Udah jam 9, mereka belum turun bang. Saya sesuai omongan. Jam 9 belum turun, saya naik lagi. Saya ambil air, sama bento, sama teman saya 1. Ambil air, pokoknya kita siapin air lah buat mereka. Kita pakai daypack, isinya air. Kita bawa headlamp tuh cuman
2 bang. Kita kalau nggak salah naik berempat apa bertiga Bang. Kita naik lagi itu bertiga. 3 cowok. Headlamp cuma 2. Headlamp cuma 2. Saya nggak pakai headlamp. Nah, sekitar kita naik itu jam 9 lewat, kita baru naik lagi. Dari pondok akhirnya udah aman bang. Nyampe kita masuk ke hutan. Kan ada sekitar hutan lah gitu. Masuk ke hutan yang udah tinggi pohonnya. Alhamdulillah bang, bukan kejadian horor. Tapi kayak kejadian Allah bantu kita bang. Saya dengan headlamp nggak ada, teman-teman pakai headlamp pencahayaannya seadanya, karena kita udah 2 malam masuk, ini malam ketiga. Iya. Headlamp seadanya itu bang, kunang-kunang kayak jalanan. Bang pernah nggak sih kayak lewat mall yang ada lampunya atas gitu? Oke, iya. Nah, itu kunang-kunang kayak jalan gitu bang, nunjukin kita jalan. Itu merinding bang, bayangin bang. Kita, ya udah saya bilang kita ikutin ini aja. Udah kita ikutin kunang-kunang sekitar sejam kurang lah, kita baru temu sama teman kita bang. Ketemu sama teman kita itu di shelter 1. Oh, berarti mereka udah pada turun juga Udah tuh ya? turun juga. Posisi cewek itu udah digendong sama Mas Tony, sama Ranger. Oke, iya. Nah, posisi kita kasih mereka air segala macam, saya tanya gimana. Ternyata bang, salah satu teman kita ada yang gangguin, tapi secara fisik. Oh, Jadi di jalur gitu dia langsung ditarik. ditarik. Nggak tahu ditarik, nggak tahu didorong, tapi dia kelempar bang. Jatuh dari jalur. Untungnya bukan jurang bawahnya bang. Jadi kayak ini jalur agak atas, di bawahnya agak turun gitu. Jatuh bang, luka. Ya udah, kita udah itu carrielnya saya ambil. Sebenarnya kita juga capek, tapi ngeliat teman kita gitu mentalnya. Kita bawa carrielnya semua, kita turun. Jadi malam itu kita turun nyantai, alhamdulillah nggak ada lagi tuh bang. Nyantai turun sekitar sejaman kita turun tuh sampai ke pondoknya Mas Tony. Itu pondok terakhir yang sebelah sana. Jadi sebenarnya dua pondok terakhir, tapi yang ditempatin yang sana, yang sini nggak ditempatin sama orangnya. Oke. Ya kita tempatin di pondok Mas Tony. Malam itu kita dimasakin lah sama teman-teman apa yang ada gitu ya, Mas Tony sama Ranger. Semuanya kita makan, semuanya cerita-cerita. Sebenarnya di sana ada pertengkaran, miskomunikasi lah. Miskomunikasi. Ya, antar teman, tapi kita selesain dengan saling minta maaf. Oh, oke, diselesaikan di situ berarti. Iya. Sambil makan, Sambil makan, sambil nyemil. Alhamdulillah ceweknya aman segala macam. Pokoknya malam itu kita istirahat bareng-bareng, istirahat lah, tidur seadanya kan. Di pondok Mas Tony kita istirahat bareng sama Ranger. Itu cewek malam itu alhamdulillah udah aman, dikondisiin sama Ranger. Istirahat, ketiduran, pagi alhamdulillah dapat cuaca cerah. Oke. Kita bisa ngeliat view, kalau di pondok Mas Tony itu kita ngeliat view Gunung Sumbingnya Jambi sama Gunung Nilo. Jadi 2 gunung gitu bang. Oke. Kalau kayak di Jawa gunung apa namanya? Sidoro Sumbing gitu. Nah, yang kelihatan 2 gunung di Iya. depannya, gitu bang. Oh, keren berarti ya. Indah bang. Nah, paginya kita ya ngopi seadanya. Kita foto-foto tuh, kan ngeliat view-nya indah kan, 2 gunung langsung tuh. Kita turun sekitar jam 9 apa jam 8 lah kita turun ke base camp. Habis itu kita istirahat, pamit sama orang tuanya Bang Wawan, segala macam. Ke rumah saya, jarak 30 menit ke rumah saya ngumpul lagi. Kita kayak ngumpul di rumah saya. Pokoknya yang anak berhubung mau balik, nah si ceweknya alhamdulillah aman. Oke. Nah, kita udah ngobrol lah bentar di rumah. Tiba-tiba bang, emak dari adik angkat saya nih, si Dwi, emaknya, datang. Kenapa? Bawa pasukan 2, pengawalnya 2 bang. Karena kita janjinya tuh bang, naik 2 hari 1 malam. Ya. Melar lah 2 malam 3 hari. Oh. Ini udah naik 4 hari 3 malam bang, nggak ada kabar. Iya. Makanya dia khawatir datang Khawatir ke malam. bang. Kirain diparahin karena apa? Enggak bang. Iya, cuma parahin karena khawatir aja Khawatir, sama anak gitu ya. Oke, terus gimana tuh, dimarahin lo berarti? Enggak bang, cuma ditanya. Soalnya dari kota aja bang emaknya. Oke. Jadi dari kota ke rumah saya itu 2 jam. Oh. Segitu emaknya nyariin. Iya. Peranin, udah ngobrol, saya jelasin lah kita ada kejadian insiden di atas. Gitu bang. Emaknya ngerti, udah balik semuanya. Oke. Alhamdulillah semuanya selamat. Berarti sukses tuh pendakian bersamanya tuh ya. Sukses. Walaupun lu awalnya cuma berdua nih Iya. sama kakak angkat lu kan. Niatnya kan kayak gitu. Iya, Jadi
berita ke berita jadi ngikut semua tuh. Iya. Nah, kan abis Dwi pulang, kita cerita lah bang. Ada salah satu teman saya tuh cerita bahwa salah satu anak ini ada yang metik Edelweiss. Oke, metik Edelweiss. Iya bang, jadi saya baru ingat di sana itu pantangannya nggak boleh metik Edelweiss bang. Oh. Jadi itu pantangan banget di sana. Nah itu siapa tuh yang metik tuh? Ada salah satu teman kita lah bang. Oke, di antara rombongan lu berarti Iya, yang di metik antara tuh. rombongan Tapi kita. dia udah minta maaf, apa gimana tuh? Dia udah bilang sama saya minta maaf. Oh, oke. Nggak berapa lebih sama itu saya tanya ke dia, kenapa kamu metik Edelweiss? Saya kan udah larang, udah ngingetin jangan sampai bawa itu barang. Ya saya khilaf, saya minta maaf gitu kan. Dia penasaran kali sama bunga Edelweiss ya? Iya bang. Oke. Nah setelah itu gimana tuh? Setelah dia minta maaf, udah kita clear semuanya selamat alhamdulillah. Habis dari itu udah kita masih seperti biasa bang. Oke, beraktivitas kayak biasanya lagi Iya. setelah pendakian itu ya. Oke, ini dari awal berdua pendakian ya. Iya bang. Jadi total 19. 19an. Dan di antara 19 orang ini ada beberapa yang belum pernah naik gunung. Bener bang. Berapa orang tuh kira-kira yang belum pernah naik gunung? Sekitar Setengah 7, dari itu. Setengah dari itu lah bang. 7-an lah. 7 orang itu yang belum pernah naik Lebih. gunung ya. Ini berarti pertama kali dia naik gunung. Iya bang. Nah itu ada berapa orang laki-laki dan perempuan itu pendakian itu? Pokoknya totalnya saya nggak inget bang karena udah 5 tahun yang lalu. Sekitar laki-laki itu lebih banyak lah dari perempuan. Oke, laki-lakinya lebih banyak daripada Tapi nggak perempuan. jauh beda, paling selisih 3 orang. Oke. Nah, ini kan meleset banget dari perkiraan tanggal ya. Kan Iya. niatnya kan cuma 1 malam 2 hari ya. Iya. 2 hari 1 malam. Tapi 2 kok hari, bisa sampai melar seperti itu? Karena ada beberapa kejadian kan. Iya. Dan juga diantaranya ada beberapa pendaki yang baru naik juga. Bener bang. Sebelum gua nanya banyak tentang pendakian nih, gue penasaran sih sama Gunung Masura itu. Kan ada beberapa mitos yang beredar di sana. Iya. Salah satu tadi ada mitos yang tentang danau mabuk yang ada di bulu perindunya. Iya. Oke. Nah selain itu ada mitos-mitos apa lagi tuh di sana itu? Kan lu Iya. orang sono nih, berarti Iya. kan lu paham tuh ya. Apa aja tuh? Di sana tuh banyak mitos bang. Kalau di Gunung Masura, salah satu yang bilang danau mabuk dan salah satu lagi ada naga di atas tuh bang. Naga emas. Itu mitos orang sana. Tapi udah berapa orang yang nyari naga itu nggak pernah ketemu bang. Oke, dia cuma mitos naga ya. Mitos. Nah, selain itu apa lagi tuh? Selain itu nggak boleh nyuci mangkuk di dalam danau. Kalau nggak nanti malam kita disembarin sama harimau. Oh, oke. Mitos-mitos berarti Iya. banyak juga tuh ya. Terus matain ranting dengan dengkul. Nggak boleh tuh. Nggak boleh bang. Nanti kaki lu dipatahin gitu. Nanti disembarin juga bang. Oh. Oke, nah kalau di danau ini kan tadi sempat bilang gunung ini tuh ada 3 danau. Iya. Danau Mabuk, Danau Kumbang, Danau Kumbang, satu lagi danau apa tuh? Danau Merah. Bang. Danau Merah adanya di mana? Danau Posisinya? Jadi belum terlalu banyak yang tahu bang. Iya. Titik posisinya. Danau Kumbang, Danau Mabuk, Danau Merah tuh paling ujung. Tapi jarang yang tahu bang. Oh, Cuman kita tuh oke. sama saya juga belum pernah ke sana langsung. Tapi pemburu atau warga lokal tuh cerita ada Danau Merah. Tapi Danau Merah ini masuknya gaib apa nyata nih? Nyata bang. Oh nyata, Nyata. bukan gaib ya? Kan. Oke, berarti ada pernah orang yang ke sana. Iya. Cuma aksesnya susah Iya. dan nggak boleh diekspos berarti. Iya. Belum terekspos. Oke. Iya. Selain itu kan Gunung Masura ini ketinggiannya 2.900-an ya. 2948 Hampir ada 3.000-an. Iya bang. Dan ini tuh masuk ke 7 Shepherd Summit Bener bang. Sumatera. 7 sampai Sumatera. Dia yang ke-7 berarti nih. Yang ke-7. Oh, baru tahu juga gue nih. Nah, di malam pertama kan berarti lu aman ya? Di malam Aman, pertama nggak ada kejadian apa-apa tuh. Berarti kan lu meneruskan perjalanan langsung ke puncak tuh. Iya. Dan kenapa lu nggak langsung bablasin ke puncak topnya gitu? Melihat kondisi bang. Oke. Soalnya kita banyak cewek bang. Jadi mereka yang banyak yang baru mendaki ini mukanya udah kayak lelah, letih. Jadi kita Capek gitu sih. ya lebih mutusin buat ke camp area. Oh. Soalnya ke puncak itu bang juga jalurnya itu bang bahaya juga. Soalnya Bahaya. banyak lumutnya.
Oh, licin berarti. licin, dan ada berapa kayak lumut, ternyata di bawah itu kosong gitu. Nah, tentang teman lo yang kesurupan nih, sempet berdialog nggak atau nanya-nanya ini siapa sosoknya gitu? Kalau selama saya di atas tuh enggak bang, cuman dia nangis aja, Cuma nangis doang. nangis. Dia antara teman-teman lo yang lain gimana tuh reaksinya? Ngeliat Enggak ada kejadian yang cerita lagi bang, cuman bilang dia nangis juga. nangis doang berarti. Nangis, Nggak ngomong saya siapa gitu. Enggak. Nah, nggak lama juga temen lo yang pingsan juga nih. Pacarnya temen lo, si Bento ya. Ya, Ini pingsan karena apa? Sempet nanya nggak tuh pas di bawah itu? enggak sempat bang, Sampai sekarang lo nggak tahu dia pingsan karena apa? enggak tahu bang. Kemungkinan tuh kecapean sih bang kayaknya. Oke, karena kecapean bisa jadi ya, bisa masuk akal juga kalau Iya. kecapean gitu. Takutnya dia ngeliat sesuatu atau gimana terus pingsan gitu. Bisa jadi sih bang, soalnya namanya juga tanjakan setan bang. Iya, tanya-tanya ya. Tapi lu setelah pendakian berarti nggak ada nanya-nanya nih sama semua kelompok pendakian lu nih. Lu di atas itu ngalamin kejadian apa aja tuh? Selain si Bento yang turun sama lu yang sempet lu balapan sama kuntilanak nih. Berarti kan salib menyalip itu ya? Enggak ada sih bang. Jadi kita abis itu kita silent semua, Silent semua. silent semua. Nggak sempet sharing-sharing ketemu ngopi lagi atau main ke rumah lu ceritain ke pendakian lu lagi enggak tuh? Enggak bang. Paling kalau saya sama Bento, Oke, nah. kalau sama Bento kita sering ngantar tamu juga. Oh, berarti sering bawa tamu juga lu. Iya. Kita Ke Gunung Masura itu Iya bang. sama si Bento. Iya. Nah, si Bento asik. Nah, sama temen lu yang ditarik itu sempet nanya nggak lu? Itu dia ditarik karena apa tuh? Saya nggak sempat nanya, tapi teman saya yang kakak saya itu jelasin, dia tiba-tiba kayak mental gitu bang. Oh, oke. Akhirnya jatuh begitu. Iya jatuh. Posisi itu malam, dia mental sendiri aja gitu. Oke. Nah, si Bento ini sempet ngelihat sosok itu berarti ya? Iya bang. Kuntilanak ini. Iya bang. Kita berdua sama-sama ngeliat. Dengar suaranya dan ngelihat juga. Iya bang. Ini kan posisi lu lagi lari. Iya bang. Gimana tuh lu perasaan lu pada tiba-tiba langsung diketawain begitu? Iya kayak campur aduk sih bang, kayak takut, manusiawi takut Pasti. bang. Pasti takut. Tapi kita kuatin bang, karena mikir yang di atas. Takut ini kayak, saya merasa cemas nih, gimana ya, gimana. Cuman mikirnya, kalau saya nggak bisa ke bawah, teman saya gimana di atas. Saya tanggung jawab lebih besar di atas. Berarti rasa takut lu itu kalah sama ketakutan temen lu Iya bang. yang lagi insiden di atas itu. Iya bener bang. Makanya lu buru-buru cepet tuh. Dan ini anehnya ya, sebelum lu ketemu rombongan depan ini, yang lu rasain ini dimensinya berbeda. Iya bang. Berbedanya dalam arti apa tuh? Kayak dimensi itu hawanya hening bang, nggak ada suara burung, suara jangkrik. Oke. Yang kita pas masuk itu banyak suara burung, suara jangkrik bang. Ini di Masura itu banyak burung bang. Pokoknya pas waktu ini hening aja, Hening, kayak Bang. kedap suara gitu. Iya, cuman dengar suara mbak-mbak itu sama dia lewat bang. Oh, oke. Tapi anehnya setelah ketemu temen lu, Hilang itu hilang. Dan suasananya. nggak lama itu begitu lagi. Begitu lagi bang. Nah, tembus-tembusnya merasa normal lagi tuh di pos berapa tuh? Setelah pintu rimba bang. Setelah pintu rimba. Setelah pintu rimba. Pondok Tono ya? Sebelum Pondok Mas Tony. Oh, sebelum Pondok Mas Tony itu normal lagi tuh. Normal bang. Nah, di pondok sini kan ada mitosnya juga nih ya, Iya. yang katanya ini gerbang gaibnya gunung itu, Pelintasan. perlintasan makhluk-makhluk gaib situ. Nah, lu dengar itu dari mana tuh? Segelintir teman-teman bang, yang udah pernah Oke. naik di sana. Yang pernah ngeliat juga. Dan Iya. ternyata ini benar ya. Saya ngerasain sendiri bang. Lu ngerasain sendiri di situ selama hampir dari maghrib jam 6, 7, 8, 9 ya sampai jam Iya. 9 jam di situ lu ya. Nah, dari teman-teman lu yang di situ yang ngerasain kejadian itu siapa ya tuh? Saya, terus yang anak Marubungu, Oke. Bento, sama adik saya yang Dwi. Oh, yang Dwi kan yang agak sensitif ya. Ya, Menurut mereka tuh gimana tuh reaksi mereka pas ngeliat sosok kayak gitu? kalau Dwi dia cuma ngerasain kan panas. Iya. Kalau Bento ya, dia sama kuatnya sama saya, mengkuatkan diri. Nah yang satu yang Marubungu yang saya ceritain, Kenapa tuh? dia takut bang. Reaksinya pada saat itu? Iya takut Terus? ya. Saya merasa, saya kayak bilang, jangan takut. Saya bilang, kasihan cewek yang lain. Saya bilang, Oke. saya di posisi, saya tanggung jawab paling besarnya adik saya nih bang. Soalnya dia izinnya ke saya gitu. Emaknya saya percaya sama saya.
Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Oke, berarti kan setelah pendakian selesai nih, lu sempet pasti dong main lagi ke Iya. base camp karena kan dekat dari rumah lu nih. Iya. Dan di sana juga banyak senior-senior lu dan abang-abangan lu ya. Iya. Nah, sempet nanya-nanya nggak tuh tentang kejadian waktu lu naik di atas itu, kenapa tuh begitu? Iya sih bang, pernah saya nanya sama senior waktu ngumpul tuh, abang-abang saya lagi Iya. ya, anak-anak base camp, bahwa emang bener temen yang cewek itu emang kesurupan. Kesurupan. Itu aja berarti. Itu aja yang mereka. Terus menurut orang rangernya gimana tuh? Itu mode biasa itu gimana? Menurut mereka tuh ada yang aneh lah bang. Ada yang aneh. Soalnya jarang kejadian. Oh, walaupun banyak mitosnya tapi jarang ada kejadian di Iya, sana. jarang. Pasti ada sesuatu nih. Iya bang, Dan ternyata itu salah satu rombongan lu ada yang metik Edelweiss. bener bang. Larang pantangan itu. Iya. Anjir kok. Gokil Wan gue bilang ya. Pengen ngomong kasar ya. Buat apaan sih metik Edelweiss? Mungkin buat dia simpen kali bang ya. Atau Oke, nggak sih karena ceweknya? memang bunga Edelweiss itu kan disebutnya bunga abadi ya. Iya bang. Nah, lu kan sempet gendong temen lu nih yang kesurupan. Ya, perempuan palingan berat badannya antara 45 sampai 50 kilo. Bener bang. Pasti kuat lah. Kuat. Itu yang lu rasain gimana tuh? Kan lu sempet ngangkat ya sebelum lu bikin tandu nih. Berat banget bang. Berat. Nggak keangkat bang. Nggak Masa sih? angkat. Kayak saya ngangkat itu untuk berdiri itu susah bang. Berat banget. Kalau menurut lu, beban segitu berapa kilo tuh? 100 kayaknya bang. Lebih kali. Saya berat banget tuh bang. Kayak gendong 2 orang gitu berarti ya. Seukuran itulah. Ya seperti itulah bang. Lebih kayaknya. Lebih dari 2 orang kayaknya. Soalnya itu berat banget bang. Iya. Yang biasanya kita ngendong kopi 50, 60, 70 kilo masih kuat, itu nggak kuat bang. Oke. Beda banget berarti. Beda banget bang. Makanya lu mutusin buat bikin tandu. Iya bang. Tapi berempat juga hampir nggak angkat ya. Hampir nggak keangkat bang. Jatuh kita. Ajit. Nah, reaksi dari 3 orang teman lu ini, termasuk lu yang ngangkat itu gimana tuh? Pas jatuh itu? Ya kita udah kelihatan. Kok bisa gitu. Nggak percaya. Nggak percaya. Semuanya nggak percaya bang. Apalagi saya sama Bento yang postur tubuhnya gede. Iya. Gede tinggi. Nggak percaya bang. Kok bisa gak kuat ini? Kok bisa keangkat? Ada apa nih gitu? Iya, kita bertanya-tanya. Tapi dalam itu kita berpikir ya, gimana caranya ini bisa selamat. Menyampingkan masalah-masalah itu yang penting teman dulu selamat Iya. gitu ya intinya gitu ya. Oke, dan juga bisa mengalahkan rasa takut karena ngeliat setan, Iya bang. karena temen lu itu di atas lagi butuh bantuan. Bener bang. Jadi lu bisa menghilangkan rasa takut itu. Oke, Bang Rian, ini kan ngomongin tentang gunung yang ada di Sumatera nih ya. Lu Iya. hampir semuanya udah mungkin ya. Beberapa. Beberapa gunung di Sumatera udah nih. Iya bang. Nah, lu kan sekarang di Jawa nih, di Pulau Jawa. Udah keliling-keliling gunung di Jawa belum nih? Udah beberapa bang. Udah beberapa. Nah, perbedaannya gunung Jawa sama gunung Sumatera itu seperti apa tuh? Pertama sih bang, yang saya naik itu treknya bang. Oke, lebih bahaya mana tuh? Sumatera bang. Oke, kalau untuk jalur berarti lebih ekstrim di Sumatera nih. Sumatera bang. Oke. Kalau di Jawa ini apa terutama Jawa Barat ya, Iya. saya naikin tuh jalurnya udah lebar. Mhm. Kalau di tempat saya jalur masih rapet, Sempit. sempit, akar. Iya, kalau di Jawa Barat kan jalur udah jelas ya. Iya bang. Oke, nah selain itu Hawanya bang. hawanya lebih keberasa di Sumatera bang. karena masih memegang mitos-mitos itu ya. Iya. Oke, selain itu? Mungkin dari hewan buasnya juga bang. Oh iya benar. Sumatera terkenal macan ya. Iya bang. Masih ada hewan buasnya macan nih. Oke, ini kan di Jawa Barat nih. Ke tengah atau ke timur udah? Belum bang. Belum, baru Jawa Barat aja. Iya. Berarti yang lebih kita bukan melebih-lebihkan ya kan, Iya. perbandingan aja nih. Gua kan belum pernah ke sana. Takutnya gua ke sana kaget ngeliat jalur jadi nggak jadi naik ya kan. Berarti kan lebih kalau untuk jalur lebih ekstrimnya. Lebih ekstrim bang. Lebih ekstrim apalagi Gunung Masurai ini. Iya bang. Gunung Masurai terus Dempo juga ya. Dempo. Kerinci. Kerinci. gitu. Next niatan mau naik gunung mana lagi nih, Bang Rian? Pengennya sih ke Prau. Ke Prau. Prau. Deket dong Prau mah. Pengen eksplor Prau. Yang lebih Salak. Salak udah tapi Belum bang. belum.
Pengen ke Salak. Cobain. Adinda Thomas kan pernah bilang tuh ya, salak apa kerinci sih ya? Terus Adinda Thomas kan bilang salak Salak. sih gitu. Tapi kan lu belum cobain salak. Dia belum cobain Mas Surai, Bang. Udah kali dia mah. Belum, Bang. Coba tanya dah. Ke Adinda Thomas sudah ke Mas Surai belum? Belum, Bang. Belum ya. Kalau dia nyobain Mas Surai, dia belum pasti ngerasain. Tapi ke kerinci udah kan tuh. Udah, Bang. Lebih enak mana jalur kerinci apa Mas Surai? Kerinci, Bang. Enakan kerinci. Oh iya benar. Mas Surai itu gokil, Tapi bagus ya. bagus. Tapi Itu komersial gak sih? Udah resmi kan udah sekarang? resmi, ini? Bang. Udah banyak pendaki juga. Lumayan, Lumayan ya. tapi nggak terlalu rame. Oh, mungkin cuma kayak mapal-mapal aja. yang Kepala kesana. komunitas-komunitas Iya, iya. dan adik-adik saya. Oke, tapi cobain ya salak nanti ya. Saya cobain. Apa mau dianterin sama Eko? Bisa. Tapi gue pesan lewat Cidahu ya. Boleh. Ya, boleh tuh. Nanti kita bisa melihat lebih ekstrim mana aja. Tapi antara salak saya dan- tuh nggak pernah bandingin sebenarnya, Bang. bukan bandingin, kita bukan ngebandingin, Iya. perumpamaan. Iya. Setiap gunung itu bagi saya punya eksistensi berbeda. Nah, benar. Saya pernah ketiduran di Gede. Dari jam 3 sampai jam 6 pagi. Pules. Jam 6 sore. Pules, Pules. Sendiri. nyaman berarti itu. Nyaman, Bang. Berarti lu sering solo hiking ya? Sering, Bang. Kenapa lebih memilih solo hiking? Putus cinta. Putus cinta. Iya, Bang. Makanya lu melampiaskan kekesalan itu dengan cara solo hiking. Solo hiking. Oke. Men- Masih sekarang lu masih putus cinta. Ya, Apalagi cari jodoh. masih sendiri ya, Bang. Masih sendiri ya. Tuh, lampu hijau tuh buat teman-teman yang menonton yang pengen kenal lebih jauh ya, bisa langsung kunjungi aja nih di TikToknya Anak rimba. Anak Rimba. Beliau juga adalah seorang konten kreator yang sering ngasih edukasi pendakian segala macam gitu Iya. dan sering ngobrol sama sharing-sharing sama pendaki senior tuh menceritakan edukasi pengalaman pendakian dia. Di TikTok lu namanya Anak rimba. Anak Rimba tuh ya kan. Langsung aja tuh. Lampu hijau. Oke, Bang Rian, terima kasih banyak ya Bang ya. Udah Yo. mau mampir lagi nih dan berbagi kisahnya di malam kali ini. Dan sebelum mengakhiri video kali ini, mungkin Bang Rian punya sepatah dua kata nih buat teman-teman yang mendengarkan videonya di malam kali ini. Buat teman-teman pendaki, saya punya pesan dan kesan lah. Pesan dari saya, seburuk apapun pendakian kalian, sebagaimanapun beratnya, jangan pernah tinggalkan teman kalian. Jadilah laki-laki yang bertanggung jawab. Jaga teman kalian, karena itu akan menjaga diri kalian sendiri. Wah, oke. Nah, ada juga nih pepatah mengatakan, jangan pernah mengambil apapun terkecuali gambar, dan jangan membunuh apapun terkecuali waktu, dan jangan meninggalkan apapun terkecuali jejak. Betul. Oke, mungkin itu aja nih dari gua Bang Mange. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.